Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Serika. Malam hari ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata dari salah seorang teman saya yang bernama Ririn. Ririn ini memiliki seorang teman yang bernama Lina. Nah, Lina ini memiliki 3 buah susu di tubuhnya. Dan bagaimana ceritanya di akhir hidupnya. Namun sebelum saya membawakan cerita tentang Lena ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit tentang susu. Apa itu susu? Ada yang tahu? Susu adalah sebuah benda yang ditanamkan seseorang ke dalam tubuh dengan tujuan pengasihan. Susu ini terdapat berbagai macam jenis susu, tetapi saya hanya mengetahui 3 jenis susu. Yang pertama susu instan, susu emas, dan susu berlian. Nah, susu berlian ini adalah termasuk susu yang level tinggi, tetapi mahal ya. Tergantung seberapa sanggup kita membayar susu ini. Susu ditanamkan oleh orang pintar yang menguasai ilmu persusuan ke dalam tubuh seseorang agar orang tersebut kelihatan sangat cantik atau sangat ganteng, mengeluarkan aura magics di dalam tubuh orang tersebut. Susu biasanya ditanamkan di bagian-bagian tubuh yang diinginkan oleh pemasang susu itu sendiri. Jadi istilahnya orang pintar itu menanamkan susu tergantung dari permintaan customernya, permintaan orang yang minta ditanamkan susu itu ke tubuhnya. Bisa di bibir, bisa di hidung, bisa di mata, atau anggota tubuh lainnya. Nah, orang yang memakai susu ini setiap berhadapan dengan orang lain, maka orang yang di hadapannya akan tunduk, akan terkagum-kagum, tiba-tiba bucin tanpa alasan tertentu. Karena dilihatnya, andai kata orang yang memasang susu itu menanamkan susunya di bibir, maka orang itu akan melihat seakan-akan semua perkataan orang itu semuanya bagus. Langsung terpesona orang yang mendengarkan omongan dari orang yang memasang susu di bibirnya. Apabila susu dipasang di matanya, maka setiap kali dia memandang orang tersebut, maka orang itu akan tertunduk, tidak bisa berkata apa-apa, nurut saja. Begitu juga apabila susu ditanamkan di bagian-bagian tubuh lainnya sebagai daya pikat. Apapun bisa ditanamkan susu. Dan susu ini termasuk salah satu hal yang dilarang oleh agama. Karena ini ada kisah yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Teman dari si Ririn ini itu bernama Lena. Nah, Lena ini memiliki 3 buah susu di tubuhnya. Dia menanamkan susu emas di matanya, di bibirnya, dan di bempernya. Jadi kelihatan cantik sekali masa muda dari Lena ini. Ketika Lena berangsur-angsur tua dan memasuki usia 50 lebih, Lena ini mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Sudah berobat ke sana kemari, badan tinggal tulang, tetapi Lena tidak bisa memutuskan nyawanya, tidak bisa sakaratul maut. Sakit yang tidak berkesudahan, sakit terus. Akhirnya anak dari Lena ini menanyakan hal ini kepada orang pintar yang mengetahui tentang hal-hal goib, hal-hal mistis. Setelah diteliti, akhirnya si Lena ini terdapat 3 buah susu di tubuhnya yang harus dikeluarkan agar Lena ini bisa meninggal dunia.
Akhirnya si Lena ini diobatin lah, dibawa ke tempat orang pintar gitu. Nah, si Lena ini dimandikan dengan bunga 7 rupa dan dipukul dengan daun kelor, serta dibacakan doa-doa untuk mencabut 3 buah susu yang ditanamkan Lena ke dalam tubuhnya. Setelah semuanya selesai dan susu itu dicabut dari tubuh Lena, seminggu kemudian si Lena bisa menghembuskan napas terakhirnya. Jadi jelas dampak dari pemasangan susu ini. Mungkin orang akan senang dan bahagia karena ada susu di tubuhnya. Dia kelihatan cantik, dia kelihatan tampan, semua ucapannya didengar orang. Setiap kali dia memandang orang akan tertunduk. Dia kelihatan wibawa, semuanya. Wah, tetapi banyak sekali cerita-cerita tentang orang yang memasang susu akan menderita di akhir hidupnya. Karena susu salah satu perbuatan musyrik yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita harus berpikir berulang-ulang kali kalau ingin menggunakan susu. Kalau kita ingin disenangi orang, ingin disayangi orang, keluarkan aura dalam diri kita sendiri. Karena alami, setiap manusia itu memiliki aura kebaikan. Lakukan kebaikan, ramah tamah, murah senyum, suka menolong. Itu bisa mengalahkan aura susu. Percaya apa yang saya katakan? Coba kita lihat orang yang baik hati, orang yang murah senyum, itu pasti banyak disenangi orang. Pemimpin yang perkataannya, ucapan janjinya tepat, itu pun akan disenangi orang. Tidak perlu menggunakan susu. Tebar senyum yang tulus, tanpa pamrih. Bantulah orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tetap ramah tamah, maka kita akan disenangi oleh banyak orang. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Yang ada rencana memasang susu harus berpikir 1, 2, 3 kali, karena akan berdampak buruk di akhir dari kehidupannya. Jika kita ingin disenangi orang, seperti yang saya katakan tadi, berbuatlah kebaikan, tebarkan kebaikan, dan murahlah senyum. Jangan pelit-pelit dengan senyum. Senyum kan gratis, ya kan? Gak usah pelit-pelit dengan senyum. Walaupun orang itu tidak membalas senyum kita, tidak apa-apa. Anggap saja kita menebarkan kebaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan video saya malam hari ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.